Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan langkah kita ke masjid menunaikan ibadah salat maghrib berjamaah. Semoga taufik dan nikmat ibadah ini terus dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salat-salat kita seluruhnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hikmah pelajaran, baik itu kawan beliau, sahabat beliau yang mulia, maupun musuh-musuh beliau dari kalangan musyrikun atau kalangan orang-orang kafir yang dihadapi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang kafir, jamaknya kafirun atau kuffar, terdiri atas dua golongan. Orang yang intelektual disebut dengan ahlul kitab, kafirun yang tidak intelektual disebut dengan musyrikun. Jadi satu hari ada jamaah bertanya, itu Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan Ad-Nadhr bin Haris, pemuka-pemuka kafir Quraisy itu agamanya apa, Ustaz? Kira-kira apa agamanya, adik-adik? Apa agama kafir Quraisy? Agama mereka menyembah berhala. Berarti mereka tergolong kepada musyrikun. Orang kafir itu dua jenis. Yang pertama kafir ahlul kitab, yang kedua kafir musyrikin. Disebutkan dalam surat Al-Bayyinah misalnya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Jadi kalau ada orang kafir peluangnya dua, kalau ndak ahlul kitab, kalau ndak musyrikin, dua-duanya sama kafir. Ahlul kitab ini orang kafir yang memiliki pengetahuan tentang Taurat, Injil, Zabur. Orang yang mengenal tentang nubuwah, kenabian, beriman kepada nabi-nabi dan rasul, meskipun sebagian mereka kufuri, sebagian mereka imani. Yang jelas ahlul kitab ini bukan umat yang polos, bukan ummiyin, tetapi mereka mengenal kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim seperti Taurat, Zabur, Injil. Beriman kepada nabi-nabi terdahulu meskipun banyak kekufuran dan penyelewengan mereka. Ahlul kitab yang mengkaji Taurat saja tidak beriman dengan Injil namanya Yahudi. Ahlul kitab yang beriman kepada Injil, Taurat, Zabur semuanya disebut dengan Nasrani, tapi tidak beriman pada Quran tentunya. Ahlul kitab yang beriman pada Nabi Musa saja, kufur pada Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW disebut Yahudi. Sedangkan ahlul kitab yang kufur kepada Nabi Muhammad saja, iman kepada Nabi Isa, Nabi Musa, seluruh Nabi Rasul disebut Nasrani. Jadi ahlul kitab punya cabang dua juga, Yahudi dan Nasrani. Kemudian golongan kafir yang kedua, musyrikin. Musyrikin ini adalah kaum yang tidak mengenal nabi-nabi, tidak mengenal kitab-kitab sebelum Quran, dan mereka ini cenderungnya mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah berhala-berhala.
Kalau bahasa kiminya politeisme, mengenal banyak Tuhan, banyak dewa-dewi dan lain sebagainya. Maka musyrikin ini contohnya banyak, namanya sambuah. Hindu, Buddha, Konghucu, Zoroaster, Shinto, kepercayaan-kepercayaan, apapun agama yang menyembah banyak Tuhan disebut dengan musyrikin. Itu juga dengan kafir Quraisy, agama mereka musyrikin karena mereka menyembah 360 berhala di Ka'bah waktu itu. Pertanyaannya sekarang, di dalam Al-Quranul Karim Allah memanggil orang kafir itu terkadang disebut dengan kafirun, ya ayyuhal kafirun. Berarti itu mencakup antara ahlul kitab dan musyrikin. Namun terkadang ada panggilan bagi orang kafir itu yang lebih spesifik, seperti ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Ahl dalam bahasa Arab artinya kerabat yang memiliki, yang dekat dengan. Sedangkan kitab maknanya wahyu yang dihimpun dalam berbentuk buku atau hukum-hukum, kompilasi hukum-hukum yang dicatat yang wajib ditegakkan, itu namanya kitab. Jamaknya kutub. Dalam surah Al-Bayyinah juga Allah Ta'ala firman, Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada kitab, maksudnya hukum, ahkam. Kalau dalam Al-Quran Allah memanggil ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, maknanya sebenarnya ini sindiran. Sindiran kenapa? Wahai orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang kenabian, wahai orang-orang yang memiliki buku-buku Taurat, Injil, Zabur, wahai orang-orang yang mengenal Nabi Muhammad SAW dengan pengetahuan yang mereka miliki, lantas mengapa kalian kufur? Ibaratnya ya ahlal kitab. Di dalam surat Al-Baqarah misalnya, Allah Ta'ala firman, ya innal ladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, mengenal dia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu, bahkan enggak hanya sekedar kenal, bahkan sangat kenal. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri, anak kandung sendiri. Orang kaya kalau melayan anak, pastilah dari A sampai Z kenal semua anak itu. Mulai dari tanda lahirnya, bentuk hidungnya, panjang rambutnya, warna kulitnya, mulai ciri fisiknya sampai ciri non fisiknya, karakternya, sikap, perilakunya, perangainya, dari A sampai Z itu kenal orang tua. Nah, Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab itu mengenal Nabi Muhammad SAW dari A sampai Z ciri-ciri beliau. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal anak mereka sendiri. Tapi kata Allah, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqq. Akan tetapi segolongan besar mereka menyembunyikan itu, tidak mau mengakui. Mereka sembunyikan, mereka manipulasi, mereka surakkan data itu. Wahum ya'lamun, padahal kata Allah mereka tahu. Wahum ya'lamun. Al-haqqu min rabbik, sungguhnya kebenaran itu tetaplah datang dari Tuhanmu. Wala takunanna minal mumtarin, dan kamu jangan jadi orang yang ikut ragu-ragu juga. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW ada beberapa orang ahlul kitab yang jujur. Tidak semua ahlul kitab itu kafir. Ada segelintir ahlul kitab, sedikit dari golongan ahlul kitab itu yang mereka jujur dengan ilmu mereka. Contohnya kisah yang sangat terkenal ketika Nabi kita berusia 12 tahun contoh. Ketika umur 6 tahun Nabi kita lahir keadaan yatim. Umur 6 tahun yatim, kemudian beliau dipelihara oleh ibu sampai umur 6 tahun. 6 tahun wafat pula ibunda tercinta, diasuh oleh kakek. Cuman 2 tahun meninggal pula kakek, diasuh oleh
paman beliau Abu Talib. Paman Abu Talib ini seayah dan seibu dengan Pak Abdullah, bapaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itu diamanahkan kepada beliau. Sedangkan paman-paman beliau yang lain sama bapak tapi beda induk. Dan Abu Talib ini sangat sayang kepada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umur 12 tahun beliau diajak untuk berdagang ke Syam. Syam itu negeri utara Jazirah Arab, sebelah utara Jazirah Arabia. Kalau kita dari Mekah naik ke utara sampai di Madinah, Madinah terus naik ke Tabuk sampai ketemu Madain Saleh, ketemu negara Jordan. Sekarang itu udah masuk wilayah Syam dulu, Jordan, Palestina, Suriah, Lebanon. Dulu negeri Syam itu salah satu bagian dari negara besar Bizantium Timur alias negara Romawi Timur, yang mana ibu kotanya di Konstantinopel di Turki sekarang. Kalau dulu pusatnya di Konstantinopel, ada gereja katedral Katolik besar, itu jadi masjid sekarang, itu Masjid Hagia Sophia itu. Dulu Rasulullah, orang Arab kalau musim dingin mereka berdagang, musim panas berdagang ke Yaman, kalau musim panas berdagang ke Syam. Dalam surat Quraisy Allah Ta'ala firman, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-shayf. Rihlah artinya rihlah tijariyah, perjalanan untuk berdagang. Bangsa Arab Quraisy ketika musim syita, musim dingin mereka ke Yaman, karena Yaman itu agak mending suhunya kalau musim dingin, enggak terlalu panas. Kemudian kalau musim panas mereka ke Syam. Nah, waktu itu musim panas, summer, musim panas. Orang Arab bersiap-siap menggalih dari Mekah menuju Syam. Waktu itu paman beliau Abu Talib mulai mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berdagang ke Syam. Umur 12 tahun, belum sampai 13 tahun, masih sangat muda. Ibaratnya beraja-beraja menggalih jadi anak bawang lah itu kira-kira. Kemudian ketika beliau dan kafilah dagang Arab Abu Talib mulai berjalan, baru sampai di sebelah selatan Syam, tepatnya di sebuah kota kecil bernama kota Busra. Kota Busra itu ibaratnya gerbangnya Syam. Kalau kita terus ke atas naik, ketemu dengan Damaskus, ibu kota Syam. Kini ibu kota Suriah, Damaskus itu. Ketika sampai di Busra, kafilah dagang yang lalu lalang lewat setiap sepanjang musim di situ, ya lewat begitu saja. Namun ternyata di Busra itu ada seorang ahlul kitab beragama Nasrani. Dia seorang rahib, ahli ibadah, tekun beribadah di gerejanya, di saumaahnya. Dia sebenarnya sedang menantikan kehadiran Nabi yang akan muncul dari arah selatan, yaitu dari arah Arab. Dia nantikan tepat gerejanya itu di sebelah danau. Danau bahasa Arabnya Buhairah. Kalau baharun laut, isim tasgirnya buhair. Buhairah itu seperti danau atau endapan air gitu, seperti itu, kumpulan air. Pas di sebelahnya banyak pohon, sekitar danau itu, dan ada gereja. Di situ dia menantikan bertahun-tahun kehadiran sosok Nabi yang akan muncul dari tanah Arab. Dia ahlul kitab Nasrani. Kemudian akhirnya penantian itu datang. Penantian itu datang juga dari arah kejauhan. Nampak awan yang berhimpun menaungi seorang anak kecil. Nampak awan yang berhimpun yang seolah-olah memberikan perlindungan, sun protection lah ibaratnya, sunscreen lah, kalau orang gini. Semacam awan yang melindungi sosok manusia, anak kecil umur 12 tahun itu. Itu Nabi kita. Kemudian di mana Rasul lewat, itu pohon-pohon menunduk. Pohon-pohon mengucapkan salam sambil menunduk kepada Rasul. Itulah ciri-ciri Nabi akhir zaman yang diketahui dalam kitab Injil yang dia tahu. Sehingga dia segera memasak di rumah. Dia siapkan banyak makanan, dia masak makanan yang banyak untuk menyambut kafilah di mana anak itu ada, yaitu kafilah dagang Abu Talib. Ketika kafilah dagang Abu Talib sudah mendekat, sudah sampai di Buhairah itu, maka si rahib ini namanya kalau dalam buku-buku sejarah Islam sering ditulis dengan nama Buhairah.
Padahal itu bukan namanya. Pendeta Buhairah maksudnya pendeta yang tinggal di dekat danau Buhair itu tadi, itu Buhairah itu. Nama aslinya ialah Jirjis. Bahasa Arabnya Jirjis. Kalau bahasa Inggrisnya George. Siapa namanya dia? George Jirjis. Nah, Buhairah, nama gelarnya pendeta Buhairah. Kalau bahasa Arabnya Buhairah Ar-Rahib. Kemudian dia stop kafilah dagang untuk meminta mereka bersedia makan di dalam, dijamu lah ibaratnya, dipanggil makan, turun makan, naik makan, turun naik turun, disuruh naik ke rumah untuk makan makanan yang sudah disiapkan. Sebenarnya ini modus saja supaya bisa ngobrol-ngobrol dengan Nabi ini yang masih kecil. Tapi pendeta tadi modus masak masakan yang banyak. Kemudian orang Arab ini bingung, kafilah Arab tentu bingung, selama ini tidak pernah dijamu, pintu gereja selama ini tertutup, kok tiba-tiba dibuka besar-besar, kemudian disambut pula, diberi makanan yang banyak. Dia ada apa? Bahasa awalnya kok tumben gitu ya, tumben. Maka pendeta itu bertemu dengan Abu Talib. Memang saya ada sedikit keperluan, tapi nantilah kita bicarakan, makanlah dulu. Akhirnya orang dikasih makan itu senang, masuklah makan mereka. Kemudian baru pendeta Buhairah ini keheranan, kok ada yang ketinggalan? Semuanya sudah kalian suruh masuk, semua anggota kafilah, yang kecil, yang besar, yang senior, yang junior sudah panggil semua, yang tua, yang muda sudah katanya. Belum, coba cek lagi, pasti ada yang ketinggalan. Oh iya, anak kecil umur 12 tahun jago barang di luar. Itu panggil juga, kata pendeta Buhairah tadi itu. Akhirnya Nabi kita disuruh masuk, ya karena emang yang dicari itu sebenarnya Nabi kita. Tidak ada orang usul lah, nak yang penting Nabi gua. Akhirnya masuk Nabi itu ke dalam. Kemudian mulailah Buhairah ini kepo istilahnya. Tanya-tanya lah, cross check. Ditanyalah Nabi dengan sumpah, demi Lata wal Uzza. Lata wal Uzza itu nama berhala orang Arab jahiliyah. Demi Lata wal Uzza, nak tolong jawab pertanyaan Bapak. Nabi kita menjawab, saya tidak suka engkau bersumpah dengan dua nama itu, karena itu nama berhala. Itulah fitrah bersihnya beliau, tauhid beliau dari kecil sudah dijaga oleh Allah. Kemudian pendeta Buhairah mengganti, demi Allah, tolong jawab pertanyaan yang Bapak tanyakan. Baru Nabi Muhammad menjawab pertanyaan beliau. Puas dengan tanya jawab dengan Nabi kita yang masih kecil umur 12 itu. Kemudian beliau beranjak kepada kepala rombongan, yaitu Pak Abu Talib, untuk mencari informasi yang lebih lengkap lagi, memastikan memang anak ini seorang Nabi. Selain sudah banyak info yang dia kumpulkan tentang kebenaran Nabi ini. Pak Abu Talib, ya, siapakah bapak dari anak ini? Sia ya anak aku. Kata Abu Talib, saya anak, saya bapaknya. Anda bohong. Layan bagi lihazal gulam abuhu kana hayyan. Tidak mungkin bapak anak ini bapaknya masih hidup sekarang. Tidak mungkin apa anakku masih hidup. Kau bohong. Tolong jujur berkata, siapa bapak kandung anak ini? Akhirnya Abu Talib nyerah, iya betul, saya bukan bapak kandungnya. Saya adalah kakak dari abang dari bapaknya. Abdullah sudah meninggal ketika dia masih di rahim. Maka Abu Talib tentu heran, kok bisa dia bertanya seperti itu? Artinya tidak mungkin bapak anak ini masih hidup, kok bisa tahu dia, ada apa ini? Maka diberitahulah oleh pendeta Buhairah tadi, sesungguhnya anak ini akan menjadi nabi penutup. Anak ini kelak akan menjadi manusia pilihan Rasul terakhir yang akan meneruskan kenabian atau meneruskan risalah Islam Nabi Isa alaihissalam. Cepat-cepat kamu bawa balik ke kampungnya, ke Makkah, jangan masuk ke Syam. Jangan sampai anak ini masuk ke Syam. Kenapa? Kalau anak ini masuk ke Syam, masuk dia ke Damaskus, nanti orang Yahudi pasti akan menangkapnya karena ciri-cirinya begitu jelas. Pasti menangkapnya dan membunuh anak ini.
Maka Nabi kita tidak jadi masuk ke Syam, cuma sampai ke Busra, tak jadi beraja Manggalih. Akhirnya dibawa pulang lagi oleh beberapa orang laki-laki Mekah. Kemudian dibawa Nabi pulang, diselamatkan di situ atas amanah dan titipan dan saran dari ahlul kitab Nasrani, pendeta rahib bernama Jirjis George atau Buhaira tadi itu. Berarti dari sejak Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW, ada tidak di masa fatrah ini orang-orang yang tetap istiqomah dengan ajaran Nabi Isa? Ada, tapi sedikit dan langka. Berarti tidak semua mereka itu yang melakukan pengkhianatan atau menyembunyikan kebenaran. Bahkan pendeta Buhaira ini dia membantu Rasulullah SAW, diselamatkan beliau dari kejaran dan pembunuhan orang-orang Yahudi yang ada di Syam. Itu Nabi umur 12 tahun. Waktu Nabi berumur 40 tahun, ketika awal mula wahyu turun, surat apa Dedek? Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Iqra. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma. 5 ayat itu turun kepada Rasulullah SAW di bukit, di gunung Nur, Jabal Nur, ya. Kemudian Rasulullah SAW turun dalam keadaan kaget karena peristiwa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Turunnya malaikat Jibril yang mengajarkan beliau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Dipeluk erat-erat, kemudian lepaskan lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kita menjawab, ma ana biqari, saya tidak mampu baca. Apa yang mesti dibaca? Saya ummi, enggak bisa baca. Maka dipeluk erat lagi. Apa hikmah Nabi kita dipeluk erat ketika diturunkan wahyu pertama? Ada mufassir yang menjelaskan hikmahnya, di antaranya menunjukkan bahwasanya untuk menuntut ilmu mestilah sungguh-sungguh, tidak boleh main-main. Begitu juga Rasul SAW yang jiwanya saja bersih, hatinya bersih, fitrahnya terjaga, maksum, masih diminta sungguh-sungguh untuk memperhatikan ayat Quran yang dibaca. Kemudian Nabi pulang ke rumah setelah peristiwa dahsyat turun wahyu itu, tahun 1 kenabian atau umur beliau 40 tahun, pada bulan Ramadan, malam Qadar, yaitu malam Qadar 17 Ramadan. Kemudian Nabi pulang ke rumah istrinya, yaitu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, dan mengadukan itu kepada istrinya. Wahai Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Ini kalau ada orang yang panik, shock, kaget, trauma, atau ketakutan, atau merasa tidak nyaman, ambil selimut untuk dia. Ambil selimut untuk dia supaya dia merasa lebih tenang. Itu salah satu bentuk terapi. Rasulullah mengatakan zamiluni, zamiluni, selimutkan aku wahai istri. Kemudian Bunda Khadijah mengambilkan selimut. Orang yang berselimut disebut dengan muzammil, ya. Maka dalam Al-Quran turun surat dia, ayyuhal muzammil, wahai orang yang berkerumun. Apa suminangnya? Apa kerumun? Apa suminangnya? Berkerumun, ya. Nah, wahai orang-orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, wahai orang-orang yang nyaman, ya, orang bangun malam untuk meraih kenyamanan yang lebih, ya, kekhusyuan dalam solat, sesuatu yang lebih bagus daripada tidur. Qumil laila illa qalila. Kemudian setelah diselimuti, Rasulullah berkata pada istrinya, apa kata beliau? Khasyitu ala nafsi, wahai istriku, aku takut, khawatir tentang keselamatan diriku. Ini suami curhat masalah berat yang sedang dia hadapi. Tanggapan istri yang soleha, coba perhatikan. Apa kata istri yang soleha ketika suaminya berkata, ambu khawatir juga selama diri ambu. Maka kata Khadijah, kalla, tidak wahai suamiku, absyir, gembiralah, stay cool, tetap tenang. Apa kata Ibunda Khadijah? Wallahi la yuzikallah abadan, Allah tidak akan pernah menghinakanmu.
Allah tidak akan pernah merendahkanmu selama-lamanya. Allah senantiasa memuliakanmu. Li'annaka tasilar rahim, disebabkan engkau senantiasa menyambung silaturahim. Wa taksibul ma'dum, engkau membantu orang-orang yang tidak berkemampuan. Wa tahmilul kal, engkau membantu gemar menyokong perekonomian orang lain yang susah hidupnya. Wa tasduqul qaul, engkau senantiasa berbuat jujur dalam berkata-kata, engkau tidak pernah bohong. Wa tu'inu ala nawaibil haq, engkau senantiasa hadir ketika ada orang yang tertimpa masalah dan musibah. Wa taqri'ud dhaif, 6 sifat Nabi disebut di situ, dan engkau memuliakan tamu. Jadi disebutkan sifat-sifat positif suami. Ketika suami lagi down, suami lagi jatuh, suami lagi frustasi, suami lagi susah, maka sebutkan kelebihan-kelebihan sehingga suami merasa tenang. Tidak, wahai suamiku, engkau orangnya tak akan pernah Allah hina. Allah akan memuliakan engkau selalu disebabkan engkau gemar silaturahim, engkau orangnya jujur, senang bantu orang, mensupport ekonomi orang, kemudian engkau senantiasa hadir di saat ada orang yang tertimpa masalah dan musibah. Maka Rasulullah SAW menjadi tenang dirinya. Setelah itu tidak hanya itu, Ibunda Khadijah sosok perempuan yang tidak hanya mampu menghadirkan kata-kata yang mendamaikan, beliau juga mencarikan solusi. Apa solusinya tentang persoalan peristiwa hebat yang dialami suaminya ini? Maka beliau konsultasikanlah persoalan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW, suaminya, kepada yang mengerti soal tentang wahyu, malaikat, Jibril, peristiwa-peristiwa gaib. Siapa itu? Bukan dukun, tetapi ahlul kitab, orang-orang yang memiliki kemampuan ilmu tentang Taurat, Zabur, Injil. Di Mekah ketika itu sedikit sekali ahlul kitab, yang banyak di Madinah, sementara beliau tinggal di Mekah. Alhamdulillah ketemu salah seorang dari kerabat Khadijah, itu ahlul kitab Nasrani, bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal bin Asad Quraisy, dia orang Quraisy, dia orang Arab, cuman dia pindah agama dari musyrikun pindah ke jadi Nasrani. Bahkan dia menjadi pakar di bidang Injil itu. Dia orang pertama yang menyalin naskah Injil dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani, ke bahasa Suryaniyah, Ibraniyah dengan Greek, ditranslasi ke bahasa Arab. Itu yang pertama kali adalah Waraqah bin Naufal. Cuman sayangnya beliau sudah sangat-sangat tua, bahkan matanya buta, tenaganya sudah lemah. Ketika itu didatangi Khadijah bersama Nabi Muhammad SAW, ahlul kitab. Kemudian Waraqah bin Naufal bertanya kepada Nabi kita, ceritakan wahai saudaraku, apa yang kau alami. Maka Nabi menceritakan semua peristiwa wahyu yang beliau dapatkan itu. Maka apa kata Waraqah bin Naufal? Itu adalah namus. Namus itu bahasa lain dari malaikat Jibril. Kalau bahasa Ibraninya namus, bahasa Inggrisnya Gabriel. Kalau bahasa Arabnya Jibril. Itu adalah Jibril yang turun kepada Musa, Isa, dan sekarang turun kepada engkau untuk mengangkat engkau sebagai Rasul. Engkaulah Nabi akhir zaman. Itu yang diberitahu oleh Waraqah bin Naufal ini. Padahal dia ahlul kitab. Tidak hanya itu, bahkan dia bersumpah, berangan-angan, seandainya aku memiliki umur yang panjang, aku akan membela dirimu habis-habisan ketika kelak nanti engkau diusir dari kaummu. Kok tahu dia Nabi akan diusir dari Mekah, hijrah ke Madinah, dibunuh, dibuli, dituduh macam-macam. Kok tahu nih Waraqah bin Naufal? Dari mana dia tahu? Dari kitab Injil yang dia pelajari. Padahal ini tahun 1 kenabian, Nabi belum berdakwah lagi.
Nabi berdakwah terang-terangan itu 3 kenabian, tahun 3 kenabian. Nabi mulai dieksekusi, diganggu itu tahun 45 kenabian, hijrah pertama ke Habasyah. Kemudian kaum muslimin hijrah itu diusir tanda kutip dari Mekah, itu perintah hijrah turun, itu tahun 13 kenabian. Sedangkan konsultasi ini terjadi pada tahun 1 kenabian awal. Kok tahu dia? Itulah ilmu dari buku-buku ahlul kitab yang dia pelajari itu. Waraqah bin Naufal. Baik atau jahat dia nih? Baik. Karena apa? Dia jujur dengan ilmu yang dia miliki dan dia mencoba meyakinkan bahwa engkau adalah Rasul, kau orang yang terpilih itu, hai Muhammad. Kau adalah Nabi yang Allah angkat. Nanti engkau berdakwah begini akan diganggu. Seandainya aku punya umur panjang, aku bela engkau habis-habisan. Namun setelah beberapa hari, beberapa pekan dari peristiwa itu, Waraqah bin Naufal pun wafat. Tidak panjang umurnya. Udah berapa tuh alul kitab yang kita bahas? 2 ya. Yang pertama siapa tadi? Buhairah. Yang kedua Waraqah bin Naufal. Pindah kita tahun 1 Hijriah. Pada tahun 1 Hijriah itu ada orang dari jauh datang ke Madinah. Namanya bukan orang Arab, orang Persia, orang Asfahan, orang Persia, Iran kini itulah kira-kira. Namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini sahabat Nabi yang memiliki keistimewaan. Pertama, dia bukan orang Arab. Ya, jadi tidak semua sahabat Nabi itu orang Arab asli. Ada sahabat Nabi yang dari Afrika, namanya Bilal bin Rabah. Ada sahabat Nabi dari bule, dari Eropa, namanya Suhail Ar-Rumi, Suhaib Ar-Rumi. Kemudian ada yang dari Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dia berasal dari sebuah kota di Isfahan di Persia, dari keluarga yang terpandang, orang kaya raya. Kemudian dia menjadi anak kesayangan bapaknya, anak laki-laki kesayangan pula. Saking sayangnya si Salman ini tidak boleh keluar rumah, di istana aja, tidak boleh keluar rumah. Kamu udah di rumah saja, belajar homeschooling ya. Kemudian Salman Al-Farisi ini dan keluarganya, bapaknya juga seorang penganut agama Zoroaster atau agama Majusi, agama penyembah api, dan taat pula ya, penyembah api. Kemudian suatu ketika bapaknya berhalangan kerja, minta tolonglah Salman yang sudah besar untuk menggantikan tugas bapaknya hari itu. Orang jarang-jarang ke rumah, sekalinya ke rumah nampak hal-hal yang baru. Terlihat oleh dia temukan sebuah gereja. Di situ ada pendeta-pendeta ahlul kitab yang membaca Injil. Tertariklah Salman dengan agama yang baru menurut dia ini, agama Nasrani ini. Tertarik dengan ajaran Injil yang disampaikan. Kemudian Salman pulang ke rumah, lupa dengan tugas yang diamanahkan tadi itu. Sehingga bapaknya bertanya, "Kau dari tadi kemana?" Maka Salman mengatakan, "Baru balik gereja." Apa pendapatmu tentang agama mereka? Agama mereka lebih baik dari agama kita yang nyembah api ini. Maka sejak itu dia semakin diketatkan, dikurung di rumah di istana besarnya itu, sampai kemudian Salman berusaha untuk keluar, kabur dari rumah, dan berhasil. Dia kabur dari rumah, pergi ke Syam, Raja Wahid, dari Isfahan Persia ke Syam di timur barat itu. Untuk apa dia ke Syam? Untuk belajar agama Nasrani secara serius. Dia tanya, di mana di dunia ini pusat agama Nasrani? Syam, kata orang. Pergi dia ke Syam. Itu salut, kesungguhan dia untuk menuntut ilmu dan mencari kebenaran. Kemudian di Syam dia berguru ke 4 guru. Guru yang pertama seorang pendeta ahlul kitab. Cuman guru yang pertama ini ternyata koruptor. Dia mengumpulkan dana-dana gereja sumbangan ternyata untuk memperkaya diri, tidak diberikan kepada orang fakir. Meninggal gurunya ini, kemudian dia bongkar kebusukan gurunya. Gurunya ini tukang tipu-tipu dana umat. Akhirnya dia dapat guru yang kedua, pengganti guru yang tadi itu, uskup yang tadi itu.
Guru yang kedua ini guru yang benar, ahli ibadah, baca kitab Injil, istiqomah dalam ibadahnya, selibat dia, tidak kawin dia fokus di ibadah dan mengajarkan Injil yang sesuai dengan ajaran Nabi Isa. Ya. Kemudian ketika guru yang kedua ini wafat, dia mewasiatkan kepada Salman, itulah kira-kiranya. Rasa-rasanya cuma satu orang yang saya kenal yang sisa di dunia ini yang istiqomah dengan ajaran Nabi Isa. Tolong temui dia setelah saya wafat, belajar dengan dia. Kemudian pergilah Salman ke daerah, saya lupa namanya, daerah mana saya lupa. Mosul, daerah Mosul itu di Irak, balik lagi ke Irak berarti. Di Mosul ini dia berguru dengan guru yang ketiga, sampai pula guru ini wafat dan mewasiatkan cuma satu orang yang saya tahu istiqomah dengan ajaran Injil Nabi Isa ini. Temui dia, daerah Nasibin, jauh pula, pergi pula ke Nasibin ini. Kemudian di Nasibin ini berguru dia dengan gurunya tadi bertahun-tahun sehingga hampir wafat pula. Gurunya mewasiatkan, nanti kalau saya mati cuma satu orang yang tahu istiqomah mengamalkan ajaran Injil Nabi Isa ini. Pergilah kamu ke Amuriah. Pergilah Salman ke daerah Amuriah. Di situ dia berguru dengan seorang guru yang juga baik, yang dia ahli ibadah, mengerti Injil dan istiqomah dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Sebelum dia wafat, dia beritahu Salman, sudah muncul seorang nabi di Jazirah Arab, di kota Yasrib, di Madinah. Banyak pohon korma di situ. Coba kamu pergi ke sana, Jazirah Arab itu, dan segera mengikuti nabi akhir zaman itu. Siapa itu? Ahlul Kitab. Dia tahu sudah muncul nabi di Madinah. Kemudian Salman dari Amurah, bayangkan dari Isfahan ke Syam, kemudian kemana tadi? Mosul, ke Nasibin, ke Amurah. Dari Amurah langsung ke Madinah. Dia punya beberapa ternak onta dan sapi dan kambing. Dia temui orang Arab, tolong bawa saya ke Madinah. Saya kasih kalian ternak saya ini, tapi antarkan saya ke Madinah. Ternyata di perjalanan dia ditipu, ternyata dia dijual, dijadikan budak seorang Yahudi, dan Yahudi ini rumahnya di Madinah. Alhamdulillah, sampai pula di Madinah tapi statusnya seorang budak. Kemudian Salman Al-Farisi bertanya-tanya tentang orang Yahudi ini, ada nabi tidak di bangsa Arab ini? Ada tuh di Madinah. Makanya Salman berusaha. Sebelum dia menemui nabi, dia sudah diamanatkan oleh gurunya tadi. Ciri nabi itu 3. Yang pertama, nabi itu tidak makan harta sedekah. Kemudian nabi itu makan kalau diberi hadiah. Yang ketiga, nabi itu punya alamat, tanda di punggungnya, tanda kenabian, khatamun nabi di punggungnya, di antara dua lengannya, baina katifai. Kemudian 3 ciri ini kalau ada, berarti dia nabi asli itu di Madinah. Kemudian suatu hari Salman menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan beliau memberikan makanan, niatnya dia katakan ini sedekah dari saya. Diperhatikan Nabi makan enggak. Ternyata Nabi kita tidak makan. Benar, checklist 1. Besoknya datang lagi dengan membawa makanan. Wahai fulan, ini saya bawa makanan tapi judulnya hadiah. Ternyata dia perhatikan makan enggak. Ternyata makan. Betul, Nabi itu makan harta hadiah. Yang ketiga, ini agak repot, mencari tanda kenabian di punggung. Masa nyuruh bapak tu buka baju kan tak lama. Maka dicari-carilah celah bagaimana supaya melihat punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita tahu dipanggil Salman sini. Apa yang kau cari? Ini ya. Dilihatkan punggung beliau sehingga nampaklah khatam an-nabi di situ, simbol atau tanda kenabian di antara dua bahu beliau. Maka Salman langsung berbahagia, terharu, memeluk Nabi dan menangis karena yang beliau cari selama ini, agama yang beliau cari selama ini. Bayangkan pengorbanannya dari negeri yang dia tinggalkan, hidup enak, jadi anak pejabat, kemudian dia pindah berpetualang, pindah satu guru ke guru yang lain, kena tipu, dijual orang dan lain sebagainya. Bertahun-tahun dia mencari kebenaran. Walhamdulillah Nabi berada di hadapannya. Itu adalah Salman Al-Farisi, bukan orang Arab.
Makanya Nabi mengangkat beliau sebagai Salman min ahli. Salman itu termasuk keluarga, diangkat keluarga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah subuh besok kita lanjutkan mengenai ahlul kitab yang jujur. Subhanakallah wa rabbana bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.